Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku di video kali ini. Aku mau melanjutkan cerita kemarin, yaitu terdapat kota-kota dalam Al-Quran. Tadi kalian harus menghargai buku, karena buku adalah sumber ilmu. Kalian bisa mendapatkan ilmu dari situ. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe di channel aku ya. Aku mau melanjutkan. Kemarin kita udah habiskan sampai bab 6. Jadi aku lanjutkan bab 7. Ya, bab 7 ini. Bab 7. Oke, aku bacain. Jejak kaki di dua kota Nabi. Dut. Mobilnya kok endut-endutan. Loh, ini kenapa? Iya kayak naik odong-odong. Jangan-jangan bensinnya habis. Red Sugar. Sorry, paman lupa isi bensin. Hehehe. Terpaksa kita harus mendorong mobilnya. Comment on guys. Sedikit lagi di depan ada stasiun pengisi bahan bakar. Semangat Kak Bumbu. Aduh, berselandung. 20 menit kemudian kita sudah masuk wilayah Khaybar. Kurang beberapa kilometer lagi kita akan sampai di perkampungan Khaybar yang bersejarah itu. Jadi teman-teman, perkampungan Khaybar itu ada di sebuah kota. Jadi di situ tempat Rasulullah dan para sahabat mengepung. Ini namanya tempat sebuah untuk bertemu mereka. Itu namanya kota Khaybar ya. Di situ banteng, bantengnya di dalamnya itu kayaknya ada wilayah yang dikelilingi oleh pagar yang sangat kuat. Kampung bersejarah di kota Khaybar. Di kampung ini rumah-rumah kuno seperti di zaman Nabi masih berdiri tegak. Di dinding tersusun dari batu besar dan tanah lumpur kuman pintu dan terbuat dari batang pohon kurma. Jadi dulu teman-teman di situ buatnya itu rumahnya itu dari lumpur dan batu dan pintunya terbuat dari batang pohon kurma. Masih berdiri tegak teman-teman. Jika kalian ingin melihat ke kampungan Khaybar, kalian bisa lihat ke sana ya. Dan juga ada bersejarah lain seperti Tabuk dan lain-lain. Jadi ini yang disebutkan perkampungan Khaybar itu. Sebenarnya benar-benar seperti di zaman Nabi ya. Masya Allah. Ayo kita jalan lagi. Kita masih banteng kamus banteng Yahudi yang bersaksi sejarah pertemuan Khaybar. Lihat bangunan besar di atas sana. Itu banteng tempat tentara Yahudi bersembunyi dan dikepung kaum muslimin. Ini teman-teman, banteng Yahudi kuat banget ya. Tapi karena Allah sudah menjanjikan untuk kemenangan, kaum muslimin meraih kemenangan. Jadi itu banteng yang ditaklukkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Betul Aisyah, saat itu Rasulullah memerintahkan Ali untuk memimpin pasukan. Jadi saat itu Ali sedang sakit mata teman-teman. Lalu para sahabat berharap bahwa mereka yang akan dipilih, tetapi banyak Ali yang akan dipilih. Dan Rasulullah berdoa agar mata Ali disembuhkan. Lalu Ali pun disembuhkan dan dipilih untuk menjadi memimpin pasukan. Pasukan muslim yang berjumlah 100-400 orang berhasil memukul mundur pasukan Yahudi yang berjumlah lebih banyak. Allahu Akbar. Pertempuran Khaybar terjadi akibat Yahudi melihat dan selalu menyebarkan kebencian kepada kaum muslimin. Ini pertempurannya teman-teman. Nih lihat tuh, ada yang sembunyi, ada yang ini mau kabur. Ini pasukan muslim dan ini pasukan Yahudi. Oke, aku baca lagi ya. Melihat perkampungan Khaybar dari dekat membuat Aisyah semakin didung dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengalami luar biasa, ini harus kuabadikan dalam buku harian, kata Aisyah dalam
pikirnya. Saat beristirahat sebentar, rombongan melanjutkan perjalanan. Setelah ini kita akan kemana lagi? Kita akan langsung menuju Madinah. Madinah, wahai si aku mau lihat yang banyak payungnya. Itu namanya Masjid Nabawi, betul kan? Jadi sama sekarang ada namanya Syari Rashid yang imam hebat itu, teman-teman, ya, mirip Rasulullah. Itu nama Masjid Nabawi, betul kan teman? 2 jam berlalu setelah menempuh jarak 169 km. Mobil Tuan Malik mulai memasuki kota Madinah. Selamat datang di kota Nabi tercinta. Loh, kita sudah sampai, cepat sekali. Jalan tol di sini tidak seperti di Indonesia yang sering macet. Hehehe. Iya, di sini jalan tolnya sepi dan lengah. Jika langsung menuju Masjid Nabawi saja, kebetulan supaya masuk zuhur, salat berjamaah di sana. Wah, jadi kita ada kota di mana? Nah, suasananya mirip di Eropa ya, bangunannya juga. Emang kamu pernah ke Eropa, Bung? Belum, hehe. Behu, capek deh. Jadi ini nih suasana di Madinah. Bagus-bagus ya teman-teman. Sekarang itu muka itu udah mulai bagus. Masjid Nabawi. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, Allah memberikan 100.000 kali lipat. Wah, pahalanya lebih banyak daripada di Masjidil Al-Aqsa ya. Iya, Bum, ayo kita ambil wudhu. Setelah sholat, Sula dan Bum Bum berdoa. Ya Allah, sayangilah mama papa sebagian mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal dan makanan yang halal lagi banyak. Amin. Yang sayangilah mama papa itu Sula, yang memberi makanan dan rezeki yang halal itu Bum Bum, teman-teman. Ya. Kaisa, lihat burung merpatinya banyak banget. Wah iya Bil, burung merpati, ayo sini. Masya Allah, cantik. Omong-omong, boleh diambil satu nggak ya? Dagingnya burung sepertinya enak. Nyam-nyam. Kak, dulu Rasulullah di dekat masjid ini kan? Betul, wah, bahwa menyatu dengan bangunan Masjid Nabawi. Letaknya di pojok sana. Sekarang sudah itu menjadi tempat makam Rasulullah. Masya Allah, sekarang rumah Rasulullah dibuat menjadi pemakaman, teman-teman. Masya Allah, hebat ya. Aisyah, kamu kenapa kok diam? Aku sedang membayangkan suasana kota Madinah pada zaman Rasulullah. Ketika Rasul pertama kali datang untuk berjihad ke kota Madinah, berapa bahagianya kaum muslim ketika itu, sampai merindang mengingat kisahnya. Sejak awal Nabi Muhammad berdakwah Islam kepada penduduk Mekah, kaum Quraisy tidak senang begitu terus melakukan permusuhan terhadap Nabi Muhammad. Para pengikut semakin hari berbuat mereka semakin kejam, sehingga turun perintah Allah agar Nabi Muhammad dan pasukannya berhijrah ke Madinah. Sejak saat itu, satu demi satu berangkat hijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan tanah kelahiran, tempat tinggal, dan apapun yang dicintai demi agama Islam. Setelah semua kaum muslimin berangkat berhijrah, Rasulullah pun menyusul bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Marhaban ya Rasulullah. Peristiwa hijrah terjadi pada tahun ke-13 masa kenabian. Paman, masjid yang pertama dibangun Rasul itu Masjid Kuba kan? Kamu bener Raisa, nanti kita akan ke sana. Masjid Kuba bukanlah negeri Kuba, itu adanya di benua Amerika. Jadi Rasul hijrahnya sampai Amerika. Wah, amazing, kata Bumbu. Masjid Kuba terletak 55 km